Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kemarin kita telah belajar tentang ada fungsi atau pemetaan, domain, kodomain, range, dan juga menentukan banyak pemetaan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bentuk penyajian fungsi. Nah, untuk penyajian fungsi sendiri itu, selain dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius atau grafik, fungsi juga dapat disajikan dalam bentuk yang pertama persamaan fungsi dan nilai fungsi. Kemudian fungsi juga dapat disajikan dalam bentuk grafik fungsi. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang persamaan fungsi dan nilai fungsi. Coba perhatikan soal pertama ya. Jadi diketahui fungsi f dari p itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan hi, di mana himpunan hi sendiri itu anggotanya 1 sampai 10. Relasi yang didefinisikan set adalah setengah kali dari. Nah, relasi ini kan didefinisikan setengah kali dari P ke Hi. Coba sekarang nyatakan relasi ini ke dalam persamaan fungsi atau rumus fungsi. Lalu bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bahas ya. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi itu kita harus mencari pola dari relasi ini sendiri. Kan tadi kalau ini saya tuliskan di sini itu fungsi dari P itu 1, 2, 3, 4, 5 itu relasinya setengah dari Hi itu 1 sampai 10, berarti kan kita bisa menuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan sebagai 1,2, itu maksudnya 1 setengah dari 2, kemudian juga 2,4, 2 setengah dari 4, 3,6, begitu juga dengan 4,8 dan 5,10. Nah, dari himpunan pasangan berurutan ini kita dapat menganalisis seperti ini ya. 1 itu dipasangkan dengan 2 yang ini. Nah, itu dapat ditulis sebagai 2 sama dengan 2 dikali 1. 2 dikali 1. Oke, coba pakai warna yang berbeda ya. Nah, kita ulangin ya. Jadi yang pertama ini kan 1,2 itu berarti 1 dipasangkan dengan 2. Dapat kita tuliskan sebagai 2 sama dengan 2 dikali 1. 2-nya dari mana? 2-nya dari sini, 1-nya dari sini. Kemudian untuk yang kedua, 2,4. Itu berarti 2 dipasangkan dengan 4. Dapat dituliskan sebagai 4 sama dengan 2 kali 2. Ini 4-nya. Itu kan tadi relasinya setengah dari, berarti 4 itu didapat dari 2 kali 2. Kemudian 3 dipasangkan dengan 6, berarti 6 itu berasal dari 2 dikali 3. 3-nya dari sini ya. Kemudian 8. 8 itu didapat dari 2 kali 4. 4-nya dari sini. Begitu juga yang 10, itu 5 dipasangkan dengan 10 karena apa? 5 itu tadi kan setengah darinya 10. Berarti 10 itu 2 kalinya 5. Nah, kalau kita perhatikan ini itu semuanya dikalikan 2. Nah, berarti dia telah membentuk pola kan? Kalau yang belakangnya ini kan cuman sama kayak yang di depan ini. Nah, kalau yang ini kan 2 semua, berarti kalau anggota P kita sebut sebagai X. Jadi yang P-nya ini tadi kita sebut dengan X. Kemudian anggota Hi itu kita sebut dengan Fx. Ininya P, ininya Fx. Nah, didapat persamaan yang dapat dituliskan seperti ini. Fx itu didapat dari Fx itu sama dengan 2x, di mana Fx itu himpunan Hi dan X itu himpunan P. Jadi kayak gitu ya.
Sampai sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silahkan bertanya lewat kolom komentar atau bisa chat langsung ke WhatsApp group. Kita lanjut ya. Sekarang coba perhatikan soal kedua. Di sini diketahui bahwa fungsi f itu berupa ini fungsi f itu anggotanya ada 1,a, 2,b, dan 3,b. Nah, f itu adalah fungsi dari 1, 2, 3 ke AB. Jadi ini bentuknya himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang coba tentukan F1. Kita bahas. Jadi F-nya itu kan tadi 1,A, 2,B, 3,B. Adalah fungsi dari 1, 2, 3 ke A, B. Maka F1 adalah A. Dapat dari mana? Nah, coba kita lihat yang ini. Yang ini. Nah, ini kan berarti F1 atau 1 itu dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan A. Berarti F1-nya itu A. Kalau semisal ditanyain F2 berarti apa? Pasangannya 2 berapa? B. Nah, kalau ditanyain F3 berarti jawabannya juga B. Seperti itu ya. Nah, bentuk terakhir ini kita baca dengan bayangan atau peta. Dari 1 oleh fungsi f adalah A. Jadi kayak bayangan peta dari 1 oleh fungsi f adalah A. Atau nilai dari f1 adalah A. Kalau yang 2,b ini berarti kita bacanya bayangan peta dari 2 oleh fungsi f adalah B. Atau nilai dari f2 adalah B. Kemudian untuk soal nomor 3, suatu fungsi linear G memiliki nilai 5 saat X sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat X sama dengan minus 1. Jadi G itu kan suatu fungsi, itu akan bernilai 5 saat X-nya 1. Kemudian untuk fungsi G ini akan bernilai 1 saat X-nya itu minus 1. Kemudian kita harus menentukan rumus fungsinya. Nah, sekarang kita bahas dari soal tadi, itu kan diketahui bahwa fungsi G itu fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi G dapat dinyatakan dengan rumus Gx sama dengan Ax plus B. Rumusnya dari mana ini? Nah, coba kalian buka pembelajaran sebelumnya tentang fungsi linear. Nah, kita lanjut ya. Jadi kan diketahui lebih lanjut bahwa G1 itu sama dengan 5. Ini maksudnya tadi kan G itu bernilai 5 jika X-nya 1. Berarti kan G1 sama dengan 5. Kemudian G itu akan bernilai 1 kalau X-nya minus 1. Kita dapat menuliskannya seperti ini. Nah, Gx tadi kan bentuknya Ax plus B. Kalau X-nya kita ganti 1 berarti G1 sama dengan A kali 1, dimana X-nya kan tadi diganti 1, plus B sama dengan 5. Sehingga didapat A plus B. Nah, itu kita namakan sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, X-nya diganti minus 1, jadi G kali minus 1. G minus 1 itu A dikali minus 1, dimana minus 1-nya tadi kan X-nya diganti minus 1, plus B sama dengan 1. Sama dengan minus A plus B sama dengan 1. Itu kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 itu kita peroleh dua persamaan ini kan tadi. Nah, persamaan ini kita kurangi. A dikurangi minus A itu 2A. B dikurangi B itu 0. 5 dikurangi 1 itu 4. 2A sama dengan A4. Jadi A sama dengan 2. A sama dengan 2 itu kita substitusikan atau kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan pertama tadi kan A plus B. Tadi kan A plus B sama dengan 5. Kalau A-nya kita ganti 2 plus B sama dengan 5. Berarti B-nya berapa? B-nya itu
5 kurangi 2, 3. Nah, dari sini berarti didapat nilai A-nya itu 2 dan nilai B-nya 3. Udah terjawab ya. Sekarang kita lanjut. Bentuk penyajian fungsi yang terakhir yaitu menggunakan grafik fungsi. Perhatikan soal berikut. Gambarlah grafik fungsi f dengan rumus f(x) sama dengan 2x dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Kita bahas langsung. Untuk memudahkan menggambar grafik, terlebih dahulu kita tuliskan seperti ini. Ini kan x-nya, kemudian ini fx. Nah, ini sepertinya tadi lupa dituliskan. Ini yang bawah itu fx. Kalau x-nya tadi kan himpunan bilangan real. Coba kalau x-nya kita isikan dengan 0, berarti fx-nya berapa? Tadi kan fungsinya 2, fx itu kan 2x, berarti kalau x-nya kita ganti 0, 2 kali 0, 0. Kalau x-nya 1, 2 kali 1, 2. Kalau x-nya 2, 2 kali 2, 4. Kalau 3, berarti fx-nya 6. Kalau x-nya 4, fx-nya 8. Nah, kemudian kita kan dapat menggambarkan grafik fungsinya seperti ini. Jadi kan tadi ada 0,0, 1,2, 2,4, 3,6 dan 4,8. Kita taruh di sini titik-titiknya, ini kan 0,0, 1,2, kemudian ada 2,4 dan seterusnya. Sehingga nanti akan didapat garis ini. Ini garis persamaannya itu namanya fx sama dengan 2x, itu nama fungsinya. Jangan lupa untuk menuliskan koordinatnya. Nah, seperti ini ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung atau belum difahami, jangan sungkan untuk ditanyakan ya, biar nanti kalau kita lanjut pembelajaran ke materi selanjutnya itu tidak ada yang belum dipahami dan semua sudah paham, seperti itu ya. Oke, yang terakhir ini ada soal kuis. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Oke, sekian dari kakak, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.